Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Misalnya dengan NIM 2611900. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah materi dengan judul cuaca. Jadi, kalian tahu nggak cuaca itu apa? Cuaca ini merupakan keadaan di atmosfer ya, atau di langit, atau juga di udara. Ini cuaca juga merupakan perubahan suhu, angin, curah hujan, dan sinar matahari. Cuaca biasanya berlangsung singkat, jadi cuaca tidak berlangsung lama, dia hanya sebentar ya, sesingkatnya. Sementara kumpulan dari beberapa cuaca itu dinamakan dengan iklim. Jadi kita paham nih cuaca itu maksudnya apa? Cuaca adalah perubahan ya, perubahan baik itu suhu tadi apa ada angin dan sinar matahari. Yang pertama kita akan membahas unsur-unsur cuaca. Ada namanya tekanan udara, ada kelembaban udara, ada suhu, angin, dan curah hujan. Nanti kita akan bahas satu persatu apa itu dari beberapa unsur-unsur yang ada di cuaca. Yang pertama kita akan membahas tekanan udara. Tekanan udara merupakan gaya yang timbul akibat keberadaan berat lapisan udara. Tekanan udara disebut juga dengan kerapatan massa udara dalam suatu wilayah tertentu dan bisa berubah. Jadi tekanan udara itu bisa berubah ya dalam keadaan tertentu. Tekanan udara diukur dengan menggunakan barometer. Jadi dia diukur menggunakan barometer. Yang kedua ada kelembaban udara. Kelembaban udara adalah kandungan uap air yang ada di udara pada waktu tertentu. Jadi dia merupakan uap air yang ada di udara. Itu namanya kelembaban udara. Sejuk ya. Kelembaban udara bisa berubah-ubah dan tergantung pada suhu di suatu tempat. Jadi dia berubah-ubah juga seperti tekanan di udara. Pengukuran kelembaban udara dia menggunakan hygrometer. Yang ketiga ada suhu. Ini suhu sudah tidak asing lagi di telinga kita ya. Suhu menjadi salah satu di antara faktor dari perubahan suhu. Dari salah satu faktor dari perubahan si cuaca. Suhu dengan temperatur berbeda dari tempat yang satu ke tempat yang lain. Jadi setiap jaraknya dekat dari sini ke sini, suhunya saja sudah berbeda. Akan dipengaruhi oleh cuaca. Jadi suhu itu dipengaruhi oleh cuaca. Ada angin. Angin ini maksudnya adalah angin dalam jumlah yang besar ya, diakibatkan oleh rotasi bumi serta adanya perbedaan tekanan udara di sekitar. Angin bergerak dari tempat bertekanan udara yang tinggi ke bertekanan rendah. Jadi angin itu bergerak dari tekanan udara yang sangat tinggi nih. Jadi dia bergerak ke udara yang sangat rendah. Angin dapat diukur dengan anemometer. Yang ada curah hujan. Curah hujan ini apa? Curah hujan adalah jumlah atau intensitas air hujan yang turun di suatu tempat dalam kurun waktu tertentu. Tingginya curah hujan di setiap wilayah itu berbeda-beda. Tergantung garis lintang, ketinggian tempat, arah angin, suhu udara, serta luas daratan. Jadi curah hujan ini berbeda ya. Ada sering kita lihat di RT A itu hujan, sedangkan di RT B itu tidak hujan. Itu mengapa demikian? Padahal jaraknya sangat 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 tidak terlalu panjang ya, sangat dekat jaraknya. Itu kenapa demikian? Itu karena ya akibat perbedaan wilayah tadi, akibat perbedaan garis lintangnya, ketinggian tempatnya, mungkin yang dari uh, SIM RTA itu wilayah tempatnya berbeda, mungkin agak lembab, sedangkan di RTB itu tidak, agak agak gerah, agak panas gitu. Walaupun perbedaannya tidak terlalu jauh dan arah anginnya juga berpengaruh, suhu udaranya juga berpengaruh. Serta luas daratan. Jadi curah hujan ini diukur dengan ambrometer. Yang kedua ada pengukuran unsur cuaca.
Pengukuran unsur cuaca ini yang pertama ada tekanan udara diukur menggunakan barometer. Jadi tekanan udara diukur dengan barometer. Yang kedua, kelembaban udara diukur dengan higrometer. Kelembaban udara diukur dengan higrometer. Suhu diukur oleh termometer. Angin diukur oleh anemometer. Curah hujan diukur oleh ambrometer. Next ada perakiraan cuaca. Jadi kita bisa lihat gambar tersebut. Itu perakiraan cuaca di daerah Karangmulia, Tangerang City, Banten. Itu terdapat cuaca 28 derajat Celcius ya. Itu bisa terlihat tuh. Ada 213 derajat cuacanya itu. Nah, nanti kita bahas ini gambar-gambar yang tersebut itu menjelaskan apa aja. Sebelumnya kita harus kenal dulu apa itu perakiraan cuaca. Perakiraan cuaca adalah suatu ramalan tentang cuaca. Jadi dia meramal cuaca. Adanya perakiraan cuaca memiliki banyak manfaat tanpa melihat iklim. Perakiraan cuaca bagi seorang pilot bermanfaat untuk mengetahui keadaan cuaca pada saat akan melakukan penerbangan. Jadi, sangat penting banget perakiraan cuaca bagi seorang pilot. Jadi, ketika dia terbang, dia akan melihat cuaca terlebih dahulu. Apabila cuaca pada saat itu buruk, maka penerbangan akan ditunda sampai keadaan cuaca membaik. Hal ini untuk menjaga keselamatan penumpang dan diri sendiri. Bagi seorang petani, perakiraan cuaca bermanfaat untuk menentukan waktu yang tepat untuk menanam benih padi. Jadi jika harinya tidak terlalu panas, jadi itu tidak bagus untuk menanam padi. Maksudnya kalau lembab itu tidak bagus untuk menanam padi ya. Sedang-sedang ya. Itu bisa diramal oleh perakiraan cuaca untuk yang bekerja sebagai petani. Cuaca cerah, ini penjelasan dari gambar tersebut ya. Cuaca cerah ditunjukkan dengan unsur-unsur keadaan langit yang bersih dan matahari bersinar terang. Unsur cuaca berawan, ada awannya, ditunjukkan dengan keadaan langit yang lebih banyak ditutupi oleh awan. Awan-awan tersebut akan menghalangi sebagian cahaya matahari yang sampai ke bumi. Cuaca panas ditunjukkan dengan rendahnya suhu udara, sehingga udara akan terasa panas. Jadi suhu udara tersebut rendah, maka itu menggambarkan keadaan cuaca yang panas. Cuaca dingin ditunjukkan dengan rendahnya suhu udara sehingga udara akan terasa dingin. Dia akan terasa dingin ya. Cuaca hujan ditunjukkan dengan sering terjadinya hujan. Jadi kalau hujan itu tanpa kita prediksi, tanpa kita menggunakan perakiraan cuaca itu bisa kita tahu. Oh, hujan. Jadi ditunjukkan dengan sering terjadinya hujan. Itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.